Masih pagi mengasah belati untuk dibawa ke acara bersami. Kami dengan senang hati mengucap salam sapa dari kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu, manajemen. Satu asa, satu rasa, satu, manajemen. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu Dewan Juri, Bapak Dr. Haji Budiman SEMSI, beserta Ibu Dr. Yulia Fitriani Rohmah SPME. Yang kami hormati para panitia maupun suksesor penyelenggara acara Intellectual Competition 2021. Dengan berbangga dan senang hati kami ucapkan Wilujeng Sumpi. Tak kenal maka tak sayang. Tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa terjadi asalkan kita percaya. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Daniel Prayudi Wibowo dengan NIM 1209240064 memohon izin sebagai moderator untuk memimpin jalannya presentasi kelompok kami, yakni kelompok urutan ke-10 Transformation dari kelas manajemen 3B UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan subtema ekonomi kreatif. Adapun rekan-rekan kelompok saya, di antaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desinta Arianti dengan NIM 1209240061. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, nama saya Fahri Hadi dengan NIM saya yaitu 12092400082. hadirin yang kami hormati dan kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok urutan ke-10 Transformation akan membawakan presentasi yang berjudul Upaya Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Pengolahan Sampah dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. Untuk materi pertama, yakni pengertian sampah, akan disampaikan oleh saya sendiri. Sampah merupakan material sisa yang sudah tidak dibutuhkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya. Dalam proses-proses alam, sebenarnya tidak ada konsep sampah. Yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi, karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan, maka sampah dapat dibagi menjadi 3, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 atau bahan beracun dan berbahaya. Untuk penyampaian materi kedua, akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Saudari Desinta Arianti. Untuk penyampaian materi ketiga, akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, yakni Saudari Desinta Arianti, dan juga diteruskan oleh Saudara Fahri Hadi, hingga penyampaian materi yang keempat. Kepadanya, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua dan ketiga, yakni tentang mengapa sih sampah itu perlu diolah dan bagaimana penerapan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan berbagai jenis sampah. Sebelumnya, kita sudah mengetahui nih pengertian sampah secara umum dan bagaimana pembagian jenis-jenisnya. Namun, sebelum kita masuk ke topik utamanya, kita harus mengetahui dulu data sampah yang ada di Indonesia. Pada tahun 2020, Indonesia tercatat menghasilkan sampah sekitar 67,8 juta ton. Hal ini disertai dengan persentase 55,87% sampah yang berhasil dikelola dan 44,13% sampah yang belum berhasil dikelola. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai peringkat 3 teratas di dunia sebagai penghasil sampah terbanyak. Sangat disayangkan sekali, bukan? Maka dari sinilah timbul tujuan mengapa sih sampah itu perlu diolah.
Sampah perlu diolah, tidak lain tidak bukan untuk mengurangi volume sampah yang ada di dunia, khususnya di negara kita tercinta di Indonesia. Selain itu, sampah yang diolah ini akan menjadikan lingkungan kita yang sehat dan terhindar dari penyakit. Tapi apakah pengolahan sampah ini hanya berdampak kepada lingkungan? Apakah memiliki nilai ekonomis? Tentu ada dong. Bagaimana cara pengelolaannya? Yuk kita simak di slide selanjutnya. Tadi katanya sampah yang diolah tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomis. Emangnya iya ya? Iya dong. Oleh karena itu, yuk kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana penerapan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan berbagai jenis sampah. Yang pertama ada sampah organik. Dari namanya saja sudah terlihat ya, ekonomi kreatif. Tentu kreativitas dan inovasi merupakan kunci yang paling utama. Tahukah kamu kalau sampah organik itu nggak hanya bisa dijadikan kompos dan pupuk organik aja loh. Sampah organik juga bisa diolah menjadi biogas. Bahkan di Indonesia sendiri sudah ada yang membuat dan memasarkannya. Gimana sih contohnya? Yuk kita ke slide selanjutnya. Nah, contohnya ini nih. Ada yang memanfaatkan sampah organik menjadi biogas atau gas metan. Langkah-langkahnya ialah sampah organik yang berasal dari sisa makanan, sayuran, dan buah-buahan dikumpulkan dan diendapkan. Lalu di sini ada peran bakteri yang diperuntukkan untuk mempercepat proses penguraian. Lalu sampah yang sudah diendapkan tadi diolah sedemikian rupa sehingga menjadi biogester. Biogester ini akan menghasilkan gas yang dapat digunakan untuk memasak selama 90 menit. Oh iya, hal ini udah berhasil loh diuji coba di 23 lokasi walaupun dalam skala kecil. Menarik bukan? Yang kedua ada sampah anorganik. Ketika kita memikirkan kira-kira inovasi apa ya yang bisa dihasilkan dari sampah anorganik ini, tentu tidak jauh-jauh bukan dari kerajinan tangan. Namun tahukah kamu selain kerajinan tangan, sampah anorganik ini bisa diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga menjadi sumber energi listrik? Hah, emangnya bisa ya? Bisa dong. Namun sebelum kita membahas contohnya, kita ketahui dulu yuk kondisi Indonesia saat ini. Let's check it out. Berdasarkan hasil observasi secara subjektif yang kami lakukan, yang datanya kami ambil dari data terbaru di internet, ternyata Indonesia ini nggak mau kalah loh dari negara luar. Diam-diam, Indonesia demi tahap kemajuannya telah membangun prospek pemanfaatan sampah anorganik menjadi sumber energi tenaga listrik. Lalu bagaimana ya contoh penerapannya yang sudah diterapkan di negara luar? Hal ini akan dijelaskan dan disampaikan oleh rekan saya Fahri Hadi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga saudari Desinta yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan sebuah materi. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai gambaran potensi sampah yang bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik loh. Letaknya yaitu ada di Belanda dan di Amsterdam. Nah, untuk teman-teman sekalian bisa lihat pada gambar yang terletak pada pojok kiri atas ya. Nah, untuk sampah yang digunakan adalah sampah domestik dan juga sampah komersil. Sebuah truk akan mengirimkan sebuah sampah untuk dimasukkan ke dalam bunker. Dan setelah untuk dimasukkan ke dalam bunker, sampah tersebut dibakar dan dikelola sedemikian rupa untuk menjadi listrik. Dan sisanya adapun bisa dikelola menjadi sebuah aspal. Sangat menarik bukan? Nah, hal tersebut tentunya bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk membuat lingkungannya menjadi asri. Kurang efektif kalau pemanfaatan ekonomisnya jika masyarakat minim berperan. Lantas bagaimana solusinya? Saat ini, Indonesia memiliki Alpha Green. Alpha Green merupakan salah satu teknologi vending machine yang mampu menukarkan uang dengan sampah botol plastik loh. Masyarakat dapat berperan langsung dan merasakan langsung manfaat dari vending machine ini. Sampah yang terkumpul akan didistribusikan kepada para pengepul sampah yang menginginkan maupun pendistribusian untuk pembuatan paving block. Sampah B3. Seperti yang kita ketahui, sampah B3 merupakan sampah bekas sisa limbah pabrik yang mengandung beberapa zat tertentu. Namun, ternyata sampah B3 masih bisa dimanfaatkan oleh salah satu perusahaan ternama milik BUMN loh, yaitu PLN.
dengan membuat semen, batako, beton, maupun paving block. Selanjutnya, peran sampah sebagai pendongkrak ekonomi masyarakat. Sampah secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, baik itu dalam segi ekonomi maupun kesehatan lingkungan jika kita bisa mengelolanya. Dengan menerapkan ekonomi kreatif pada pengelolaan sampah, maka akan dihasilkan produk-produk yang memiliki nilai jual yang selanjutnya akan bisa dijual belikan ke konsumen. Hal tersebut maka akan menghasilkan pendapatan bahkan nominalnya tidak dapat dikatakan sedikit. Bukan tidak mungkin, dalam keberlangsungan produksinya akan menumbuhkan lapangan kerja baru loh. Sampah tidak lagi menjadi pendongkrak perekonomian pelaku usaha itu sendiri, tetapi juga menjadi pendongkrak bagi perekonomian negara. Selanjutnya ada tahap pewadahan. Nah, untuk gagasan yang kami berikan, yang pertama yaitu sosialisasi tingkat terkecil seperti RT RW. Nah, sosialisasi itu sendiri merupakan sebuah teorinya. Yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sampah, yaitu adalah praktiknya. Yang ketiga, kita juga bisa loh membuat suatu pewadahan dengan membuat aplikasi jual beli sampah. Yang keempat, ada sebuah iklan media. Mungkin cukup itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya, saya kembalikan kepada moderator. Hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, tidak terasa saat ini kita tengah berada pada penghujung presentasi. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah sampah merupakan permasalahan kompleks yang sudah dihadapi oleh banyak negara di dunia, tak terkecuali Indonesia, yang dimana Indonesia menempati urutan ketiga teratas untuk jumlah sampah plastik terbesar di dunia. Berbagai cara telah dilakukan untuk menanggulangi sampah, di antaranya adalah memanfaatkan berbagai jenis sampah sebagai sumber dari ekonomi kreatif. Sampah yang dikelola dengan menerapkan prinsip ekonomi kreatif dapat mendongkrak perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan peranannya yang masih berguna untuk dibuat berbagai macam kerajinan, serta dengan memberikan wadah bagi penyaluran hasil ekonomi kreatif tersebut. Hadirin yang berbahagia, terima kasih kami ucapkan kepada para dewan juri, seluruh jajaran panitia, beserta suksesor penyelenggara acara Intellectual Competition 2021. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami, kelompok urutan ke-10, Transformation, izin mengakhiri presentasi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transformation, ubah sampah menjadi berkah.